Hai teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel Tanya dan Konsultasi bersama Apoteker. Baiklah, untuk channel kali ini saya akan membahas sedikit tentang pekerjaan saya sebagai apoteker di rumah sakit. Mari kita mulai. Shout your name into the night. Baiklah, yang pertama pekerjaan saya sebagai apoteker di rumah sakit. Mungkin ini video kali ini ingin memberikan sedikit bayangan tentang pekerjaan kefarmasian yang saya lakukan di rumah sakit ya. Biasanya sih yang pertama saya harus menjaga stok obat atau stok alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Menjaga stok ini maksudnya apa sih? Menjaga stok agar tidak kehabisan atau obat, bila ada obat yang diperlukan tiba-tiba stok habis. Hal inilah yang perlu dicegah oleh saya sebagai seorang farmasi di rumah sakit. Jadi yang pertama jaga stok obat, jaga stok alat kesehatan, dan yang kedua bila stok menipis atau berkurang, maka saya sebagai seorang farmasi atau apoteker perlu mengadakan pengadaan obat atau pembelian obat. Fungsinya pengadaan dan pembelian obat ini untuk kita kembali lagi ke yang poin pertama, untuk menjaga stok ya, supaya ada obat atau ada alat kesehatan yang diperlukan supaya tidak habis. Yang kedua ini kita melakukan pengadaan atau pembelian. Pembeliannya dan pengadaannya biasanya kita beli langsung ke supplier obat-obatan atau supplier farmasi. Lalu yang ketiga, ketika kita yang poin kedua udah barang kita lakukan pembelian, kita yang ketiga ini biasanya kita melakukan penerimaan barang. Jadi ketika melakukan pembelian, barang datang, kita terima, kita cek barang yang datang tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan yang kita pesan, apakah barangnya sesuai, tidak ada kerusakan. Expired date-nya kita cek apakah expired date-nya panjang, dan kita cek juga jumlah barang yang datang harus sesuai dengan pengadaan atau pembelian barang di poin nomor 2 ya. Oke, lanjut. Selanjutnya biasanya ketika sudah melakukan penerimaan barang, kita lakukan penyimpanan barang dan pengawasannya. Pengawasannya berupa suhu penyimpanan. Kalau obat-obatan dan alkes, suhu penyimpanannya harus biasanya sih di 25 derajat Celcius. 25 di bawah 25 derajat Celcius. Tetapi ada juga beberapa obat-obatan yang harus disimpan di dalam kulkas, misalkan seperti vaksin dan obat-obat supositoria. Nanti vaksin dan supositoria ini harus disimpan biasanya di kulkas di suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi saya sebagai apoteker, sebagai farmasi di rumah sakit, perlu melakukan pengawasan terhadap suhu ya. Suhu di kulkas apakah benar di 2-8 derajat Celcius. Bila suhu di kulkas tidak di suhu 2-8 derajat Celcius, melainkan di 9 atau di 10 derajat Celcius, maka vaksin atau supositoria yang disimpan di kulkas bisa rusak. Begitu pula dengan obat-obatan yang disimpan, misalkan yang harus di 25 derajat Celcius, melainkan disimpannya malah di 26 atau 27 derajat Celcius, maka akan terjadi kerusakan obat. Jadi itu yang perlu diawasi atau dipantau ya.
Selanjutnya saya sebagai seorang apoteker di rumah sakit pun melakukan pelayanan kefarmasian, contohnya seperti pemberian obat, pembelian informasi obat, konsultasi obat, seperti itu ya. Jadi itu ya beberapa poin dari pekerjaan-pekerjaan kefarmasian saya di rumah sakit. Secara umumnya sih seperti itu, tetapi kalau secara detail sih lebih banyak lagi ya pekerjaannya. Saya ulangi dari awal ya. Pekerjaan saya di apoteker di rumah sakit, yang pertama kita harus menjaga stok. Jadi stok jangan sampai kosong, atau stok tiba-tiba ada kebutuhan obat tapi stok kosong, itu sangat tidak boleh terjadi ya hal seperti itu. Kedua, kita lakukan pengadaan obat. Ketiga, begitu pembelian obat sudah diproses, barang datang kita terima, kita cek apakah baik atau tidak. Selanjutnya ada penyimpanan, seperti yang tadi saya bahas, penyimpanan obat, vaksin atau suppositoria kan harus di 2-8, kita harus awasi terus. Lalu selanjutnya pelayanan kefarmasian, seperti itu ya, kurang lebih secara umumnya pekerjaan kefarmasian seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Bila teman-teman suka dengan video ini, bisa berikan like ya, bisa berikan like. Lalu bila teman-teman yang baru join dengan channel saya, bisa subscribe dan bisa nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Baiklah, tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, rajin-rajin cuci tangan dan gunakan masker ya saat beraktivitas di luar rumah. Baiklah, nama saya Timothy. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too?